Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan manfaat di dalamnya ya. Dan khususnya untuk saya pribadi, untuk kita semua berbenah jiwa ya. Dan kita sama-sama belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. So, jangan bosan-bosan untuk selalu belajar ya setiap harinya, untuk kita berbenah jiwa dan untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita. Bagaimana menjadi seseorang yang ya minimal mendekati bersih batin gitu kan, walaupun memang tidak ada yang 100% bersih semuanya itu ya, tidak ada yang lepas atau tidak ada yang luput dari salah dan dosa, karena manusia itu adalah tempatnya luput salah, khilaf, dan dosa. Tapi kalau kita mau berbenah setiap harinya, insya Allah adalah maha pengampun, maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Dan Allah yang maha membersihkan kita dari dosa-dosa ya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan aja ya. Jadi tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita caranya menghadapi permasalahan agar hati kita itu tidak tertrigger atau tidak tersulut emosi. Memang sulit, memang butuh perjuangan. Namun kalau kita setiap hari belajar berbenah, artinya kan ilmu itu kan, kadang kita nih punya ilmu banyak, punya ilmu tinggi, taruhlah ilmunya sudah mencapai apa gitu, tapi kalau tidak kita pakai dan kita abaikan, ilmu itu bisa lupa gitu. Jadi ini ilmu batiniah ini bertujuan untuk kesadaran jiwa atau soul awareness ya, atau soul awareness itu maksudnya untuk jiwa kita itu lebih menyadari, jadi sadar, aware gitu kan, sadar tentang permasalahan hidup itu bagaimana sih seharusnya gitu kan kita hadapi itu. Nah contohnya itu ya, taruhlah saat hujan turun ya, saat hujan turun itu kan tiba-tiba ngeburulu gitu kan, burulu gitu kan. Nah hujan itu kan tiba-tiba deras banyak gitu kan. Nah berapa banyak di antara kita yang mengeluh karena turunnya hujan, berapa banyak juga yang bersyukur karena turunnya hujan, dan berapa banyak yang berdoa saat turunnya hujan, dan berapa banyak orang yang berzikir istighfar karena turunnya hujan ya. Jadi seperti turunnya hujan, begitulah permasalahan hidup. Jadi bukan masalah itu yang menjadi permasalahan, namun sikap kitanya itu yang menghadapi permasalahan itu seperti apa gitu ya. Contoh yang pertama, saat turun hujan yang mengeluh gitu kan, berulu hujan turun menigde gitu kan, deras kencang gitu kan, disertai angin atau petir gitu kan. Nah misalkan golongan yang pertama ini mengeluh gitu kan, udah takut kehujanan lah, takut misalkan nggak bisa nyadap atau nggak bisa nyawa gitu kan, takut misalkan buah-buahan panen jadi anyep, rasanya jadi tawar, jadi dingin karena seringnya hujan gitu kan.
pokoknya udah ada yang takut misalkan petir lah, ada yang takut ini takut itu gitu kan. Nah itu kan hati kitanya yang tidak siap menerima turunnya hujan gitu. Seperti itulah permasalahan gitu kan. Jadi kalau kita ada didatangi masalah, lalu kita misalkan gusar atau gundah gulana atau gelisah di dalam hati, bahkan mungkin bersedih hati atau misalkan marah karena tidak menerima permasalahan itu, tentu yang tersiksa adalah batin kita sendiri, ya kan. Jadi kan apa ya, hidup itu kan pilihan gitu kan. Kalau kita mau memilih terus mengeluh, batin kita itu akan tersiksa, akan terhimpit, sempit, rasanya sesak di dada. Tentu itu akan menghalangi kebahagiaan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan solusinya adalah ya kita menerima, anggaplah turun hujan itu adalah untuk menyuburkan tanaman agar kita mendapatkan rahmat gitu kan, karena hujan itu kan rahmat dan barokah gitu. Anggap saja pada saat hujan turun itu adalah keberkahan dan rahmat dari Allah untuk kita gitu. Jadi sadar ke hal itu, insya Allah yang tadinya gusar ataupun gelisah itu ibaratnya berganti dengan rasa penerimaan diri dan bersyukur. Sama permasalahan apapun gitu, misalkan kita didolimi orang lain, terus dianiaya orang lain baik secara fisik ataupun secara batin gitu kan, atau misalkan kita dihina atau dijelek-jelekan atau dikatakan di ya pokoknya digibah tentang keburukan atau tentang apapun permasalahan itu, tergantung hati kita dalam menyikapinya atau dalam menghadapi permasalahan tersebut gitu. Selama kita permasalahan eksternal itu misalkan kita menyadari ya memang kita ada keburukan atau misalkan ada kesalahan, ada kejelekan, ya berarti untuk kita perbaiki. Tapi kalau misalkan itu menjadi sebuah fitnah karena kita tidak seperti itu, anggap saja untuk motivasi agar kedepannya tidak seperti itu, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelah 2 atau 3 hari kemudian, atau 1 minggu kemudian, atau 1 tahun kemudian. Kita kan nggak pernah tahu. Misalkan kita oke lah hari ini kita baik sehingga apa yang orang sangka dengan buruk itu kepada kita tidak sesuai, tapi kalau misalkan di saat beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian ternyata kita menyerap energi negatif tersebut, akhirnya apa yang orang sangkakan buruk itu tiba-tiba ada resonansi gitu loh, jadi ada vibrasi getaran balik ke kita. Jadi energi negatif itu tertampung ke dalam jiwa kita. Nah kalau udah seperti itu, kita mau apa gitu kan, ternyata yang orang sangkakan itu misalkan tiba-tiba terjadi misalkan. Nah jadi makanya pada saat ada orang yang mengatakan kita sesuatu yang buruk ataupun yang hinaan ataupun sekalipun gitu kan, nah itu tangkal dengan istighfar saja gitu. Begitu orang lain mengatakan buruk kepada kita, astagfirullahaladzim gitu kan, semoga hal itu tidak terjadi di kemudian hari ataupun tidak terjadi pada saya atau pada keluarga saya, dan semoga tidak terjadi pula pada orang yang berbicara buruk itu. Karena kadang-kadang orang lain berbicara buruk, kadang-kadang apa yang orang lain itu omongkan itu tentang keburukan bisa saja terjadi kepada dirinya yang ngomongin itu suatu hari nanti atau suatu saat nanti gitu kan. Nah makanya kita istighfar, kita berdoa, kita memohon perlindungan kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga kita memohon memohon perlindungan juga untuk orang yang mengatakan keburukan tersebut agar tidak terjadi kepada orang itu juga gitu. Karena memang doa ataupun perkataan ataupun apapun yang keluar dari mulut kita itu kadang-kadang bisa berbalik gitu loh. Jadi yang baik, kebaikan itu kembali kepada diri kita, keburukan juga akan kembali kepada diri kita. Dan juga yang permasalahan eksternal itu misalkan kita tidak kena ya, misalkan memang tidak benar gitu, bisa jadi
akan terkena sama orang yang mengatakan itu, karena kata-kata adalah doa dan doa itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Maka kita doakan pula orang yang mengatakan keburukan itu juga dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi hal buruk atau yang sesuai yang orang itu omongin gitu kan. Jadi tidak terjadi keburukan itu gitu. Jadi nggak ada salahnya ibaratnya hinaan atau permasalahan yang disebabkan oleh orang lain itu kita berdoa kebaikan untuk orang yang membuat masalah itu gitu. Jadi belajar berbesar jiwa. Mudah-mudahan dengan kita banyak mendoakan kebaikan untuk orang lain, itu akan kembali kebaikan itu kepada diri kita gitu. Karena memang ibaratnya kalau bukan diri kita yang bisa merubah, siapa lagi, karena kita tidak akan bisa merubah orang lain. Jadi kalau ingin orang lain baik sama kita, rubahlah baik dari diri kita sendiri dulu gitu ya maksudnya. Jadi apapun permasalahannya tergantung hati dan batin dan fisik kita yang menghadapinya seperti apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.